sudah mau pukul 6. Izinkan kami membuka kegiatan pagi hari ini. Kepada para orang tua, mohon untuk membuka kamera. Yang sudah hadir, mohon dibuka kamera. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kami hormati Bapak Dian Syahputra SPD selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ahmad Syafiuddin, salah satu perwakilan dari Yayasan Amal Islami Darul Amanah. Yang kami hormati seluruh tim guru sekolah Ceruni. Yang kami hormati ayah dan bunda orang tua sekolah Ceruni, serta para undangan yang insya Allah pada hari ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah izinkan kita semua untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan pada kajian parenting hari ini, Sabtu 15 Januari tahun 2022, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan apapun nanti yang disampaikan oleh pemateri, kita dapat terima dan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya, kita akan tampilkan, saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penampilan video, yang ketiga pemaparan materi dari Bapak Dian Syahputra SPD, kemudian yang selanjutnya adalah penutup. Baiklah, bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan, kita tundukkan kepala kita, bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya izinkan kami untuk membacakan aturan selama kegiatan kajian parenting hari ini. Yang pertama, peserta mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat. Yang kedua, peserta mohon menyalakan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta tidak diizinkan menggunakan fitur apapun seperti mic, pen, raise hand, dan lain-lain, kecuali diizinkan. Yang keempat, peserta diharapkan fokus dan menyimak kegiatan hari ini dari awal sampai selesai. Dan yang kelima, peserta diharapkan aktif dan bertanya serta mencatat. Baik, untuk selanjutnya dari rangkaian acara hari ini kita simak penampilan video Sekolah Ceruni, insya Allah menampilkan kegiatan anak-anak di awal semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Kepada Bapak Ahmad Syafiuddin, kami persilakan.
sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Quran, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Kami pemuda peradaban, penerus generasi Al-Quran, bersama RTV Indonesia, menebar cahaya kebenaran. Membaca Al-Quran beserta maknanya, menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Membaca Al-Quran beserta maknanya di RTV Indonesia sampai akhir usia kita. Sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Quran, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Kami pemuda peradaban, penerus generasi Al-Quran, bersama RTV Indonesia, menebar cahaya kebenaran. Alhamdulillah, itu sekilas foto-foto kegiatan akhir tahun ajaran, akhir semester 1 kemarin dan awal semester 2. Baik, kita akan foto bersama dulu ya, sebelum memasuki acara berikutnya. Kepada Ibu Sasi mungkin bisa bantu ya, foto. Mohon kepada para orang tua yang sudah hadir, diharapkan untuk membuka kamera, posisi terbaiknya. Silakan Bu Sasti. Baik, saya izin hitung ya Bunda. 1, 2, 3. Sudah Bu Ningrum? Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Sasti. Baik, untuk selanjutnya kegiatan kita akan ada informasi karena mewakili yayasan yang belum hadir, yang tidak bisa hadir hari ini hanya diwakili Pak Ahmad. Mungkin kami dari Sekolah Ceruni akan memberikan beberapa informasi dan sekilas info tentang Sekolah Ceruni. Alhamdulillah, Sekolah Ceruni sudah mulai aktif di semester 2 ini, tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 2022, dan sudah melaksanakan program reguler dari jam 7 sampai jam 11, dan sudah mulai aktif kegiatan extended dari jam 11 sampai setengah 2. Dan Alhamdulillah, ada respon dari orang tua untuk melaksanakan program extended ini, dan untuk makan dan serta menu anak-anak pun sudah kami sediakan, dan insya Allah tim kami yang mengolahnya. Kemudian program kegiatan recalling hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan orang tua yang wajib dihadiri, dan kegiatan ini meliputi rangkaian kegiatan kajian parenting, recalling orang tua, POB atau program orang tua bersinergi, dan program simulasi sentra. Kami berharap para orang tua selalu mengikuti program-program kami. Tujuannya adalah supaya orang tua bisa memiliki visi dan misi yang sama dengan kami pihak sekolah, dan kami melaksanakan program ini tiada lain adalah supaya anak-anak memiliki kesamaan dalam pola pengasuhan. Insya Allah kegiatan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Dian dengan tema pola asuh anak-anak dengan kaitannya dengan filosofi sekolah Ceruni. Baik, kegiatan parenting bulanan adalah salah satu program rutin di Sekolah Ceruni, sifatnya wajib diikuti oleh semua orang tua tanpa kecuali. Jika berhalangan hadir di via Zoom ini atau pada saat tatap muka, orang tua dapat mengikuti kajian ini melalui link YouTube yang akan di-share setelah kegiatan hari ini.
Dan mohon maaf, kami tidak melaksanakan live streaming, tapi kami akan kirimkan link untuk link YouTube-nya bagi orang tua yang ingin mengulang atau yang tidak berkenan hadir karena ada sesuatu urusan, bisa mengikuti via link Zoom. Nah, adapun orang tua yang hadir langsung pada via Zoom hari ini atau tatap muka hadir ke sekolah, itu tidak perlu melakukan resume, tetapi sudah otomatis hadir dan memenuhi peraturan sekolah. Namun bagi orang tua yang tidak berkenan hadir pada hari ini, kami berikan 2 konsekuensi. Yang pertama adalah wajib membuat resume, dan yang kedua memberikan infak sukarela. Tujuannya adalah supaya yang hadir dengan yang tidak hadir memiliki keadilan yang sama. Dan untuk selanjutnya adalah insya Allah program yang sudah dilaksanakan oleh program Sekolah Ceruni itu sesuai dengan materi atau panduan yang sudah kita sampaikan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Januari 2022, dan mohon bagi orang tua yang masih mungkin butuh waktu, kami berikan kesempatan sampai akhir Februari hanya untuk kehadiran, mohon kerjasamanya. Mungkin kami berikan toleransi sampai dengan Jumat kemarin, kecuali kondisi darurat karena memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Tetapi mohon disampaikan kepada pihak sekolah. Contohnya misalkan kehadiran kami adalah pukul 6.40 sampai pukul 7, dan toleransi itu kurang lebih 5 menit dengan penyambutan tim guru, 1 guru di depan gerbang. Namun apabila selama 1 minggu kemarin tidak bisa sesuai dengan kesepakatan, maka setiap hari kita akan berikan konsekuensi atau memberikan informasi untuk diingatkan. Nah, kami berharap 1 minggu itu adalah waktu yang cukup untuk anak-anak menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan program sekolah yang sudah berjalan. Karena kan waktu libur lumayan lama, 3 minggu, jadi kami akan berikan kesempatan kepada orang tua untuk bersiap-siap 1 minggu. Namun apabila yang masih butuh waktu, mohon konfirmasi kepada pihak sekolah dan kami akan berikan kesempatan. Kalau tidak konfirmasi berarti kami anggap bahwa orang tua sudah siap beserta anak-anaknya. Kemudian kami Sekolah Ceruni juga berharap orang tua senantiasa mengikuti program-program yang berkaitan dengan orang tua, karena bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tuanya pun harus belajar. Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa sih cukup anaknya saja yang sekolah, kenapa orang tuanya repot-repot? Kita berharap bahwa orang tua yang masuk ke Sekolah Ceruni adalah orang tua yang bukan orang tua yang nyasar ya, atau orang tua yang coba-coba, tetapi orang tua yang mempersiapkan diri dengan penuh kesadaran untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Karena tanggung jawab nanti di hadapan Allah, orang tua adalah terhadap anak-anak mereka. Kami sekolah hanya sebagai fasilitator, sebagai media untuk memudahkan orang tua bagaimana pendampingan anak-anak di rumah dan di sekolah. Kemudian orang tua juga kami harapkan untuk hadir dan menghadirkan anak-anak di sekolah dan menjemput anak-anak tepat waktu, yaitu 6.40 sampai jam 7 dengan toleransi kurang lebih 5 menit. Kemudian menyiapkan bekal anak, snack setiap hari sesuai dengan jadwal, karena konsekuensinya apabila tidak sesuai jadwal itu biasanya kami ambil makanannya dan kita akan izinkan dimakan pada saat sebelum kepulangan. Nah, orang tua dengan buku panduan yang sudah kami sampaikan, kami berharap orang tua dapat bekerja sama, dan apabila masih bingung atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa dibaca ulang atau konfirmasi kepada pihak sekolah. Kemudian kami juga berharap bahwa kelancaran kegiatan kami sangat butuh support dan dukungan dari kelancaran administrasi orang tua, dan mudah-mudahan kami mendoakan mudah-mudahan orang tua selalu di dalam kemudahan. Dan untuk recalling orang tua bulan Januari insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 29 Januari, insya Allah pukul 8 pagi, tatap muka langsung ke sekolah. Jadi kita selang-seling hari ini kajian parenting online, dan untuk recallingnya nanti tatap muka offline. Dan insya Allah setiap Jumat sore masing-masing orang tua akan mendapatkan progres laporan anak-anak dari masing-masing wali kelasnya. Dan mohon apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan.
itu adalah salah satu progres kami dan tanggung jawab kami untuk setiap minggu melaporkan progres anak-anak dan mengingatkan hal-hal yang mungkin perlu orang tua perhatikan. Baik, alhamdulillah karena Bapak Dian Syahputra sudah hadir di majelis mulia ini, insya Allah mungkin saya akan bacakan profil beliau. Nama Bapak Dian Syahputra, pekerjaan sebagai konsultan pendidikan dan praktisi pendidikan. Saat ini beliau mengajar di salah satu sekolah yang dimiliki oleh Bapak Arif Rahman. Untuk alamat saat ini beliau tinggal di Malaka Raya ya, di daerah Pondok Kopi. Dan aktivitas sehari-hari beliau selain sebagai konsultan juga adalah sebagai guru. Jadi beliau mengajar dan sebagai konseptor juga untuk sekolah, beberapa sekolah, dan saat ini sedang melaksanakan proyek penggagasan program sekolah virtual. Jadi karena ada COVID Corona, alhamdulillah juga sistem pendidikan sudah mulai bergeser, ada alternatif pendidikan yang bisa disodorkan kepada masyarakat, tidak hanya secara offline tapi juga secara online. Dan ini salah satu program yang sedang digeluti oleh Pak Dian, maksudnya sedang difokuskan saat ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, karena Bapak Dian sudah hadir, insya Allah nanti kegiatan parenting kita hari ini, kajian parenting hari ini, kita akan laksanakan dari 6.15 sampai jam 7 pemaparan materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab 7 sampai 7.30, dan mohon orang tua untuk aktif bertanya, dan insya Allah nanti setelah itu dilanjutkan oleh kami, karena Bapak Dian tidak bisa berlama-lama di majelis yang mulia ini karena beberapa urusan dan lain halnya. Baik, kepada Bapak Dian Syahputra, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak semua. Mohon maaf karena kondisi masih pagi, mungkin masih pada dingin semua ya, Bapak Ibu. Jadi kita mengalir saja untuk kegiatan pada pagi hari ini dan tidak terlalu formal karena kita akan langsung berdiskusi. Pertama, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Dian Syahputra. Kebetulan saya diminta untuk turuni oleh Pak Safiuddin. Pak Safiuddin ini kebetulan satu alma mater dengan saya di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saling berpisah arah, bekerjanya di masing-masing, ceritanya begitu ceritanya. Kemudian pernah satu lembaga saya dengan Pak Safiuddin itu di Nur Hikmah Bekasi, itu di Kampung Sawah, di dekat Puri Gading, di SD Nur Hikmah. Kebetulan beliau di bagian keuangan, Pak Udin, saya itu di bagian manajer kurikulum pada saat itu. Nah, ini saya bercerita sedikit tentang saya ya, Bu. Saya juga pernah mengajar itu di Poso, di Palu. Nah, di Palu itu ketika saya mengajar, pada saat itu masih kejadian Poso 2. Jadi masih ada pembantaian dulu di Poso 2. Kemudian saya pulang kembali ke Jakarta. Waktu itu saya masih di pesantren mengajarnya, Al-Istiqomah, kembali ke Jakarta, kembali di pesantren lagi. Itu di Kampung Dukuh. Sambil kuliah, saya sambil mengajar di pesantren. Kemudian selesai kuliah, saya bergabung bersama Pak Arif. Bergabung sama Pak Arif di sekolah Al-Amanah Sunter. Kebetulan di sekolah SMP itu saya bersama Pak Arif menjadi kepala sekolah di SMP tersebut.
Baru saya ke Pak Udin. Nah, setelah dari Pak Udin, saya hampir sekitar 8 tahun kembali lagi bersama-sama Pak Arief, tapi menjadi konsultan pendidikan beberapa sekolah di Palembang. Ada 3, kemudian ada di Rawasari 1, di Tanjung Priuk itu juga 3. Jadi sekitar 8 tahun dengan Pak Arief. Kemudian Pak Arief membuat sekolah juga di Kemang bersama-sama dengan Pak Daud Yusuf di Kemang. Nah, kemudian saya ikut bergabung dengan beliau saat ini di salah satu sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang gimana sih menyikapi seorang anak, terutama anak kita, di dalam mereka menempuh beberapa pendidikan. Sebenarnya materi ini saya sampaikan adalah kumpulan-kumpulan beberapa materi yang biasa kita berikan ke sekolah-sekolah. Untuk semua sekolah. Jadi ya termasuk ke beberapa sekolah seperti lab school, kemudian sekolah terutama yang di Cibubur ya, ada beberapa materi yang saya pernah mengikutinya di sana, kemudian saya hanya mengambil beberapa saja, 1 poin, 2 poin penting dari Prof. Arief Rahman. Nah, sekolah yang unggul itu, nah nih Bapak Ibu nih boleh nih lihat-lihat. Sekolah yang unggul itu kalau Bapak Ibu memilih sekolah yang untuk anak didik, sekolah yang unggul itu adalah sekolah yang memperhatikan proses pendidikannya dari A sampai Z. Jadi bukan sekolah yang hanya menjalankan pendidikan itu suka-suka hati, tapi harus melakukan proses dan memperhatikan peserta didik secara maksimal. Karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi kalau pendidikan sekolah itu tidak melalui usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, itu sekolah, nggak benar tuh Bu, itu sekolah tidak memiliki program yang memperhatikan bagaimana peserta didik itu berkembang. Jadi harus melalui usaha yang sadar dan usaha yang direncanakan oleh sekolah untuk menghasilkan output sekolah seperti apa. Itu yang disebut dengan learning outcomes. Jadi anak itu harus seperti apa prosesnya, di sekolah bagaimana, apakah di sekolah menyenangkan, apakah di sekolah hanya belajar aja, terus belajar tanpa henti. Kemudian akhirnya nanti selesai ujian, diterima di SMP. Jadi ada yang lost di dalam pemikiran anak-anak. Mereka tidak mendapatkan apa yang di sekolah karena hanya mementingkan hafalan. Tapi kalau proses pembelajaran yang mewujudkan suasana yang luar biasa, anak mendapat pengalaman, anak mendapatkan ilmu bukan hanya pada tataran kognitif, tapi bagaimana pada tataran psikomotor. Jadi pada hanya tidak pada hafalan saja, tapi bagaimana dia bisa melakukan pergerakan-pergerakan atau ekspresi di dalam dirinya dari hasil proses pembelajaran tersebut. Karena kenapa? Anak yang berhasil melakukan proses pembelajaran yang multi, yang semuanya dia dapatkan, maka sebenarnya pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu harus memiliki beberapa poin penting, yaitu ada kekuatan spiritual,
Dari keagamannya ibu nih kalau di sekolah tuh coba lihat, ada nggak kekuatan-kekuatan spiritual yang dibangun oleh sekolah tersebut? Sekolah itu apa punya dasar yang kuat untuk mendidik anak berdasarkan ilmu keagamaan. Jadi agama itu sekarang kan miris ya Bu. Sekarang itu kalau kita lihat agama selalu dibentur-benturkan dengan negara. Nah ini kan miris sekali. Padahal jelas sekali bahwa agama merupakan satu kesatuan dengan dengan negara. Karena pendidikan aja harus menyiapkan spiritual keagamaan kepada anak. Selain itu bagaimana pengendalian diri? Anak SD susah dong mengendalikan diri. Kata siapa? Kalau Ibu di TK Ceruni sering lihat ya, sebelum masuk itu ada kegiatan namanya apa itu Bu Ningrum? Kegiatan untuk beraktivitas pagi ya, anak-anak ya. Yang bebas di dalam jurnal pagi. Ya, ada kegiatan kan aktivitas pagi ya anak-anak sebelum masuk kelas ya. Seperti bermain ya, membuat lingkaran. Itu ada maksudnya tuh, Bu. Itu ada maksudnya. Bukan hanya main terus ini setiap pagi sebelum masuk. Itu ada maksudnya itu. Teorinya itu adalah anak diberikan untuk melepaskan seluruh energi anak-anak prasekolah itu energinya luar biasa dibanding dengan anak-anak yang sudah SMP atau SMA. Mereka bisa mengendalikannya lebih baik lah. Tapi anak-anak yang masih kecil yang prasekolah ini mereka belum bisa mengatur energinya sehingga ketika mereka berkumpul dengan teman, berkumpul di suatu tempat, energinya itu meluap-luap. Nah, salah satunya itu adalah rencana kita untuk memberikan anak untuk mengeluarkan energinya yang berlebih tadi, sehingga ketika dia ke kelas, dia sudah mulai fokus. Jadi sebenarnya itu rencana itu, Bu. Itu rekayasa yang dibuat, supaya ketika dia kembali ke kelas, dia tidak terlalu menggebu-gebu, kemudian dia bisa mengikuti pelajaran dengan fokus. Selain itu ada kepribadian, kemudian menciptakan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini definisi pendidikan yang sudah diatur oleh Kemendikbud. Sampai saat ini definisi ini belum ada perubahan, cuman hanya proses kurikulumnya saja yang selalu berubah-ubah. Nah sekarang kita sedang akan melakukan beberapa sekolah di Indonesia akan melaksanakan kurikulum 2022 yang terbaru, yang dibilang prototipe. Nah, Bapak Ibu, sebuah proses pendidikan di dalam sekolah itu yang paling terpenting adalah pendidikan bagian daripada masyarakat. Sekolah itu hanya nomor 3 dari diagram ini. Tapi yang menyeluruh pendidikan itu adalah pendidikan yang mengayomi seluruh masyarakat. Jadi kalau Ibu lihat Ceruni kita ini, maka sekolah ini sudah mempersiapkan berbagai macam program-program yang akan bukan melibatkan ya, tapi kalau melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat repot. Tapi bagaimana sekolah tidak hanya melayani peserta didik, dalam hal ini adalah murid-murid, tapi juga bagaimana membangun kemitraan bersama masyarakat. Jadi masyarakat itu sebuah bagian dari sekolah, tapi bukan bekerja sama ya Bapak Ibu, tapi membangun kemitraan. Ya, kalau bekerja sama, nanti masyarakat akan bergabung di dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah itu yang salah. Tapi masyarakat akan bekerja sama dengan sekolah. Ya, contoh misalkan sekolah akan mengadakan kegiatan apa, masyarakat mendukung, misalkan mengizinkan, gitu, atau RT RW-nya mengetahui ada kegiatan itu, misalkan kalau sekolah itu melibatkan lingkungan luar. Tapi kalau sekolah itu hanya internal sekolah saja, maka sekolah juga tidak perlu
melibatkan masyarakat. Jadi sekolah punya program yang memang untuk di dalam dan memang untuk keluar. Salah satunya misalkan nanti ada lari pagi misalkan. Lari pagi itu melibatkan masyarakat karena kita menggunakan jalan umum untuk peserta didik. Jadi sekolah punya kegiatan kesehatan bersama untuk siswa-siswanya, misalkan lari pagi bersama-sama, misalkan, atau berjalan pagi santai sama-sama, atau senam pagi, misalkan, atau ada tadarus pagi. Nah ini adalah kegiatan sekolah yang bekerja sama dengan masyarakat pada umumnya. Yang perlu kita perhatikan kepada anak didik kita adalah ini tidak semua orang bisa memahami ini. Everybody is talent and everybody is talented. Jadi setiap orang itu memang terlahir itu bertalenta. Dia punya originalitas yang tinggi setiap anak. Ini kadang-kadang begini. Ini kadang-kadang, tapi sih di Ciruni nggak ada ya. Kadang-kadang orang tua tuh begini. Kamu jangan bergaul sama dia. Dia itu pintar. Kamu nanti susah. Nah, ini yang bahaya nih. Bahayanya begitu. Nah, sekolah itu atau orang tua yang mengerti bahwa anaknya memiliki sebuah potensi, dia tidak memaksakan kehendak kepada anaknya. Dan yang bahayanya lagi bahwa kalau sampai orang tua mengatur pola pendidikan atau proses pendidikan anaknya. Ini biasanya kalau sudah mau SMP atau mau SMA, orang tuanya pengen, atau bahkan kalau masih kecil, cita-cita kamu apa sih, Nak? Saya, Bapak Ibu. Wah, saya mama, saya mah Pak, saya mah Bun, inginnya mau menjadi seorang pilot. Ya, orang tuanya begini, jangan jadi pilot, buat apaan jadi pilot? Nanti kalau bunda sakit, kamu besar nanti nggak ada yang ngobatin, rumah sakit mahal, pengobatan sudah mulai mahal, mendingan jadi dokter. Wah, ini pengarahan seperti ini yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pikiran anaknya, ya, pemikiran anaknya. Oh, saya harus ini nih. Sehingga kalau kita bisa memperhatikan dia itu talented, ya, kalau seorang anak talented, yang harus penting diperhatikan adalah sesuatu apa yang harus kita katakan kepada dia. Anak usia kecil itu, anak-anak usia kecil itu akan terekam di dalam benak mereka, di mana suatu saat nanti dia akan lakukan hal tersebut. Anak-anak kecil itu lebih senang melakukan tindakan nyata. Psikologi perkembangannya begitu. Dia lebih senang untuk tindakan nyatanya. Misalkan gini, jangan kamu melakukan itu. Dia akan coba itu. Emang kenapa sih kok jangan lakukan itu, jangan begini, jangan begini. Dia akan mencoba. Bahkan dia akan merasa dia belum pada tataran yang menganalisa. Kenapa ya kok diperintahkan jangan? Karena dia hanya pada tataran tindakan saja. Kenapa ya dibilang jangan? Jangan main api, jangan main ini. Jadi kalimat jangan-jangan itu terkadang malah memicu dia untuk melakukan. Nah, proses pembelajaran itu ada 3 hal penting. Nah, di Ciruni ini yang sedang dikembangkan ini. Bagaimana perasaan itu disentuh, ya, perasaan itu disentuh. Kemudian bagaimana akal itu disentuh dan bagaimana iman itu disentuh.
Perasaan untuk memiliki sesuatu boleh, siapa yang nggak boleh? Menurut akal sah nggak untuk memiliki sesuatu? Sah nggak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sah nggak? Sah ya, Bapak Ibu. Jadi perasaan untuk memiliki sesuatu itu boleh. Menurut akal sah, karena perasaan itu lahir memang secara naluri. Tapi kalau memiliki sesuatu yang bukan hak kita, berdasarkan iman itu halal atau haram? Haram. Nah, jadi proses pembelajaran itu tidak hanya menyentuh perasaan, tidak hanya menyentuh akal, tapi menyentuh iman dan qalbu. Jadi ini yang dikembangkan oleh Ceruni saat ini. Jadi tidak hanya anak menang di dalam akademis, ya, tidak hanya anak menang di dalam kognitif, tapi anak juga bisa berpikir atau merasakan secara emosi. Dan yang lebih penting, anak selalu mengait-ngaitkan kepada imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ini haram, Bun. Oh ini halal, Bun. Bunda nggak boleh seperti itu. Kadang anak itu ada yang seperti itu, Pak, Bu. Ini kalau sampai anak bisa mengoreksi seperti ini, orang tua seharusnya bangga. Ini kadang-kadang orang tua kalau dikoreksi kayak begitu, kadang-kadang malah marah. Ah, so tahu kamu. Bapak Ibu yang lebih tahu. Orang udah hidup duluan, kamu belum merasakan dewasa, tapi Bapak Ibu sudah merasakan anak-anak. Nah ini, wah ini langsung mentah ini anaknya ini. Apalagi kalau di sekolah, Ibu ke gurunya ya. Ibu, saya sering dikoreksi sama anak-anak murid saya. Bapak, itu huruf itu kurang L, huruf itu kurang U. Pernah kemarin saya lagi mengajar anak SD kelas 1 ceritanya. Saya menampilkan video. Ini anak-anak yang luar biasa, yang saya mikir juga, ini kok kepikiran sama dia ya. Sama saya kok enggak. Jadi begini ceritanya. Saya menampilkan video anak bagaimana adab berdoa. Video anak pada saat itu. Iya benar, video adab berdoa. Ketika video itu berdoa, terus ada anak perempuan, dia melihat video itu. Di dalam video itu memang ada sholat dulu ceritanya. Jadi setelah sholat baru berdoa. Ketika sholat, ketika ruku, itu telapak kaki wanita itu, yang peraga itu terlihat. Kemudian anaknya bilang begini, Bapak, bukannya sholat itu anggota badan tidak boleh terlihat. Kok telapak kaki itu terlihat gitu. Berarti nggak sah dong. Itu anak, siapa yang mengatur dia berpikir seperti itu? Dan kenapa dia bisa melihat video sedetail itu? Itu tadi yang dibilang bahwa setiap anak itu kita tidak bisa mengatur cara berpikirnya. Nanti akan ada saya tampilkan slide bagaimana apakah harus dengan marah, apakah harus dengan emosinya, apakah sebel gitu. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengatur mereka untuk berpikir dan jauh melihat sesuatu itu sesuai dengan kacamata kita. Tidak bisa. Jadi makanya yang kita sentuh adalah 3 hal ini supaya mereka ketika melihat sesuatu mereka bisa mengambil kesimpulan tersendiri berdasarkan kacamata mereka ya. Kesimpulan tersendiri berdasarkan kacamata mereka. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang kita berikan supaya dia bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Ketika nanti di pembelajaran dia akan selalu aktif.
Oh begini Pak, tapi kok begini Pak? Itu kan selalu aktif seperti itu. Karena sudah pembiasaan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau tiap hari aja ceruni ngajar, ulangan harian, ulangan semester, terus belajar lagi, pemberian materi lagi. Wah, kalau yang begini-begini sekolah mah Bu, lama-lama tuh anak stres. Belajar digodok, kemudian total ulangan harian. Sekolah yang prosesnya baik itu, kalau Bapak Ibu ingin lihat, adalah sekolah yang tidak pernah tidur. Jadi maksudnya itu kegiatan terus. Ada aja kegiatannya setiap minggu, kegiatan ini. Besok kegiatan ini. Minggu depan toto ada kegiatan lagi. Itu orang tua juga kadang-kadang bingung, ini sekolah kegiatan dulu, toto udah ulangan harian. Tapi bisa Pak nilai? Bisa. Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Itu sudah terbukti. Saya kasih contoh saja beberapa sekolah, misalkan school, kemudian sekolah yang kita dulu pernah kita bina itu di Sumatera Selatan. Sekolah yang sekarang saya lagi ada di dalamnya, yaitu SD, Kupu-Kupu dan Garuda, SMP Garuda. Itu setiap minggu itu kegiatan nggak pernah berhenti. Gurunya itu nggak pernah itu yang bisa dibilang itu tidur. Atau istirahat itu tidak pernah. Sabtu Minggu saja masih bekerja. Seperti saya ini Sabtu ini harus segera jam 9 ditunggu di Kemang. Karena akan ada penilaian hasil PSB. Kita sekolah kita ini kalau PSB orang itu mungkin Januari, Februari. Kalau kita enggak, PSB itu udah dimulai bulan September. Ini aja udah gelombang kedua. Udah gelombang kedua habis itu cuman mencari 5 orang, 5 undang daftar sekian, diambil 5 sudah tutup. Enggak ada lagi. Kita dari September itu udah start, sudah buka. November udah mulai. Jadi guru itu tidak pernah hanya mengajar, tapi selalu berinovasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ini kalau Ceruni melakukan pembelajaran seperti ini, maka sebenarnya Ceruni sedang mengembangkan sisi positif, ya. Akal itu kita dimudahkan, akal itu mendapatkan informasi dan berbagai macam untuk melakukan atau memudahkan suatu masalah atau memudahkan suatu yang mereka dapatkan, itu dengan akal mereka bisa berpikir. Perasaan yang kita kembangkan di sekolah Ceruni ini adalah sisi positif dari seorang anak. Jadi dia tidak selalu berpikir negatif. Tidak selalu berpikir negatif, bagaimana, itu mah capek deh. Aku nggak mau deh Bun sekolah, capek. Aku nggak mau deh Bun sekolah, malas. Itu yang akan kita hilangkan di diri anak perlahan-lahan dengan berbagai macam proses dan kegiatan di sekolah. Ini yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah empati juga. Perasaan mengakui, perasaan merasakan orang lain, perasaan bahwa itu tidak boleh. Ini dikembangkan, ini akan berusaha kita kembangkan di sekolah Ceruni ini untuk mendidik seluruh titipan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian di Ceruni. Di sekolah, mereka adalah anak-anak kami. Di sekolah. Dan orang tua merupakan guru kedua di rumah. Jadi ini adalah sinergi yang luar biasa antara orang tua dengan guru, sehingga ketika di sekolah mereka merupakan anak-anak kami, tapi ketika di rumah, Bapak Ibulah yang akan menjadi guru-guru mereka. Jadi kalau itu bersinergi, saling mendukung satu sama lainnya, maka yang akan tercipta adalah proses pendidikan yang komplit, proses pendidikan yang bersinergi antara orang tua dan antara guru.
Makanya waktu saya pertama kali ke Curuni, Bapak Ibu, saya bercerita sedikit bahwa ini ada Bang Mustafa ya. Ya Pak Udin ya. Benar. Ini teman lama, Bapak Ibu, teman lama yang baru ketemu sekarang. Iya, iya. Senior saya tuh Bapak Ibu. Jadi waktu saya ke Ceruni waktu itu, saya bilang, Pak, Bu Ningrum dan Pak Udin, persatuan orang tua itu namanya apa ya? Beliau bilang komite. Waduh, kalau komite susah membangun sinergi. Biasanya sekolah-sekolah yang luar biasa itu, dia membuat sebuah organisasi orang tua yang selalu mendukung, membackup, kemudian bersinergi, bekerja sama secara kekeluargaan, itu tidak menggunakan komite. Gitu bahasanya Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya KPOG, ya. Dia seperti persatuan komunikasi, persatuan orang tua dan guru, ada POMG, persatuan orang tua murid dan guru, ada. Jadi itu dia bentuknya seperti kayak paguyuban. Nah, saya bilang sama Pak Udin sama Bu Ningrum, kalau komite tuh seperti kayak apa ya, kayak steering komite, itu tuh seperti kayak mengawasi, melihat. Kalau KPOG mengawasi juga, tapi dia bentuknya sudah seperti antara orang tua dengan guru itu bersama-sama. Tadi yang saya bilang, ketika anak itu di sekolah, maka kita adalah orang tuanya. Jadi kita bagian dari orang tua. Tapi ketika mereka ada di rumah, orang tua itu akan menjadi guru. Jadi itu nggak bisa dipisahkan, saya bilang gitu. Tapi kalau komite tidak ada perasaan itu, filosofinya tidak ke sana. Oh iya juga ya, iya. Itu yang bahayanya seperti itu. Ini yang bahayanya begini. Kadang-kadang orang tua itu udah aja naruh anaknya di sekolah aja begitu aja. Udah habis itu lepas. Ntar jemput lagi pulang. Udah di rumah udah bebas dia mau ngapain aja. Karena apa? Tidak ada kerjasama yang sinergi antara sekolah dengan orang di rumah yang menempatkan diri bahwa guru adalah orang tua di sekolah, kemudian orang tua adalah guru di rumah. Kalau guru itu sebagai orang tua di sekolah, maka ketika anak itu di sekolah, kan sifat-sifat orang tua ya Bu yang dibawa ya. Ya kan Bu, bukan hanya guru, ayo kerjakan halaman sekian gitu. Itu guru-guru zaman dulu itu mah. Kalau guru-guru yang sudah merasa bahwa dia adalah anaknya, ayo nak dibuka gitu. Apa kan ada yang misalnya bapak ini apa ya, apa yang mana gitu. Saya kalau di sekolah begitu kalau mengajar, apalagi kalau ngajar kelas 1 SD. Waduh ampun Bu, yang pojok ngomong, yang tengah ngomong, yang depan ngomong, wah itu luar biasa. Apa yang seperti itu itu biasanya kan begitu, diam semua, diam. Wah itu ya kalau begitu-gitu itu guru beneran itu, bukan orang tua. Kalau orang tua tuh dilayani. Kalau saya layani semuanya. Misal apa Nala ngomong apa? Bapak tadi pagi aku diomelin mama, ngomelin bunda karena kesiangan. Itu kan yang mendengar hal itu kan nggak masuk dalam pelajaran. Tapi kan harus dilayani. Itu karena kita merasa bahwa kita adalah orang tua. Jadi di sekolah itu guru harus merasakan bahwa dia orang tua, meskipun gurunya ada yang masih single ya. Jadi harus merasa orang tua lah. Jadi dilayani. Coba kalau orang tua di rumah, anaknya kan jadi raja. Padahal emaknya baru ngepel. Tahu nggak sih? Baru ngepel udah minta mie.
baru ngepel minta susu, sana buat sendiri. Kadang-kadang kan begitu tuh. Buat sendiri, gangguin aja, nggak ngelihat apa, lagi nonton layangan putus. Nah, itu apalagi seperti itu. Ketawa ibu-ibu. Nah, jadi ya harus apa ya? Jadi harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua menempatkan posisi kita. Jadi itu yang susah ya, sekolah. Nah, ini Ceruni sedang mengembangkan ini. Bagaimana sekolah. Makanya sayang sekali ya yang sekitar tidak bisa mau masuk, tidak mau memilih Ceruni ini, sayang sekali karena belum mau mencoba. Nah, ini tugas-tugas Bapak Ibu nanti nih nyampein ke teman-temannya, wah Ceruni ternyata begini ya. Buat ini. Nah, ini Ceruni seperti ini. Mau mengembangkan pola pendidikan yang bukan pada udah sekolah-sekolah gitu. Jadi maaf kalau ada sekolah yang misalkan akademis saja yang dipikirin. Maaf itu tidak menggerakkan hati seorang anak. Nah, 3 hal tadi, pengembangan sikap ya, pada perasaan, kemudian pada akal, iman, itu akan membuat kalau kita salah pola asuh, maka terjadi kecenderungan sikap. Kalau yang kiri atas, ya penyedih yang dingin, ya kalau salah asuh nih anak bisa menyebabkan dingin. Misalkan di dalam kelas ribut, ada anak yang nggak diakomodir, didiemin aja sama gurunya. Nih anak udah banyak nanya, terus ribut melulu, udah datang terlambat. Itu kalau nggak diakomodir, dia akan menjadi dingin anak itu. Ya. Dia jadi pribadi yang tidak stabil dan introvert. Cenderungannya apa? Murung, tegang, tidak bersemangat, ya, penuh perhitungan. Penuh perhitungan tuh kalau penuh perhitungan kalau belanja sih nggak apa-apa deh. Ibu-ibu kan kalau belanja penuh perhitungan kan ya Bu ya. Tapi kalau penuh perhitungannya begini nih, nah ayo nak, kamu ikut lomba, aduh saya nggak mau deh, saya takut kalah. Nah ini yang menghambat proses perkembangan dia. Aku takut lawannya begitu semua, aku takut. Nah ayo main nak, aku takut sama dia, karena dia membentak, aku takut sama gurunya. Ada guru nih, kalau guru datang, anak itu langsung ngomong begini, ya dia lagi. Udah pasti dia ini ngamuk-ngamuk melulu nih ibu. Ada tuh anak yang begitu. Atau lagi ada guru yang kalau ngajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka halaman 15. Ayo Anin baca duluan. Itu begitu tuh guru tuh ada tuh yang begitu-gitu. Masih ada. Halaman 5 Anin baca. Oke, makasih. Via baca halaman selanjutnya. Ada tuh Bu yang begitu-gitu, ada tuh. Selesai anaknya baca-baca, oke, coba kamu lihat ya, di situ ada LK, silakan kerja. Gurunya main Mobile Legend, ada tuh yang begitu tuh. Ada tuh. Atau nonton TikTok kan gurunya di HP. Anak-anak yang ngerjain tugas, belajarnya enggak, ada. Nah, proses-proses pendidikan itu yang harus dihindari. Ada yang anaknya kalau diceruni, ada yang anaknya berhati tenang, sejuk, bersemangat, gembira, hangat. Wah, itu karena program-program di Ceruni itu yang membangun proses kegiatan itu. Itu luar biasa tuh kalau yang proses pendidikannya yang mengarah kepada sana. Proses perkembangan anak itu tidak bisa dipaksakan. Dia harus mengikuti tahapan-tahapannya. Kan nggak mungkin anak SMP dikasih materi anak SD dikasih materi SMP misalnya. Nggak mungkin. Anak itu perkembangannya harus melalui proses-proses yang mengikuti proses perkembangan mereka masing-masing. Masa iya anak ngajar anak SD sama dengan ngajar anak SMA? Kebetulan saya pernah ngajar semua tuh, TK pernah, SD sekarang SD, kemudian SMP pernah, SMA pernah, SMA juga masih, SMP masih, anak kampus juga alhamdulillah pernah ngajar kuliah di Stay dulu pernah.
Sekarang pindah ke Cikarang, saya nggak bisa lagi ngajar ke sana, kejauhan. Sekolahnya stay-nya pindah ke Cikarang. Itu pernah. Jadi pola-pola pembelajarannya juga berbeda-beda. Nggak cuma satu. Padahal saya ngajar anak stay, Ibu. Padahal saya masih S1, S2 agak sempet. S2 kagak sempet. Sekarang S2 juga mahalnya nauzubillah min dzalik. Yang dicari apa tahu itu ya. Nah, itu sekarang proses pembelajarannya itu beda-beda. Tidak bisa disama-samakan. Masa-masa krusial proses pendidikan itu ada di TK dan di SD. Salah milih sekolah ibu bapak. Waduh, amsyong sudah ke depannya. Kalau di luar Finlandia, TK sama SD itu profesor gurunya. Cuman di Indonesia doang. Saya pernah nanya itu, kenapa profesor di sana itu? Kok doktor? Iya Pak, karena proses pendidikan dasarnya itu harus kuat. Indonesia berdasarkan hasil survei, bukan survei, penelitian, dasar pendidikan anak-anak itu tidak kuat, khususnya pada literasi dan matematika. Itu hasil PISA yang mengatakan bahwa Indonesia lemah. Artinya di dasar itu, di TK dan SD itu tidak kuat. Nah itu yang harus kita, kalau sampai kita salah milih TK dan SD, waduh Bu, nanti di SMP, aduh ini anakku kok begini amat ya. Sebenarnya kita juga yang salah milih SD SMP, TK SD-nya. Nah itu Ibu bisa pilih-pilih nanti tuh seperti apa. Wah kalau ada yang persiapan lagi mau anak yang kesekian masih balita, nah itu bisa tuh TK SD lihat-lihat mana tuh yang mau dimasukkan tuh. Boleh. Nah, ini tadi yang saya bilang. Di dalam pembelajaran sekolah ada tingkah laku pengasuhan yang sensitif dan responsif. Ini kerjasama antara guru dengan orang tua. Jadi tidak bisa hanya guru, nah. Karena nanti itu bisa dikatakan begini. 30% pendidikan itu ada di sekolah. Tapi 70% pendidikan itu ada di rumah. Karena di sekolah itu kan paling dari jam berapa tuh? Jam 7, kalau anak SD itu paling sampai jam 11. Ya, kalau pandemi gini paling sampai jam 11. Sisanya itu di rumah. Yang harus kita kembangkan pada proses pembelajaran terhadap anak, ini tidak berlaku hanya sekolah ya Bu, ini pada orang tua yang ada di rumah sebagai guru mereka. Yang harus kita kembangkan adalah anak itu mampu mengenali tanda-tanda, kita harus mampu mengenali tanda-tanda yang disampaikan oleh anak. Kalau anak itu di sekolah misalkan, kayak tadi saya cerita ya Bu, padahal dia cuma mau ngasih tahu, tadi pagi saya diomelin mamanya. Itu Ibu tahu nggak, dia sebenarnya menyampaikan itu apa kira-kira Ibu? Kira-kira apa Bu? Dia ngangkat tangan, padahal yang saya tanya itu beda sama cerita itu. Tapi dia ingin bercerita. Menurut Ibu, tanda-tanda apa yang disampaikan oleh seorang anak? Ibu guru atau ibu guru boleh, silakan dulu deh Ibu guru. Tanda-tanda seperti apa? Perasaannya sedih. Tandanya dia merasa sedih. Dia butuh didengar. Ya, bisa didengar. Ada lagi, Ibu? Atau ibu-ibu orang tua wali murid, silakan. Tanda-tandanya apa? Nah, ini mengenali anak nih. Jangan sampai nggak kenal anaknya sendiri nih. Apa nih, Bu? Bu Nirmala kayaknya udah mau unmute nih kayaknya. Tangannya udah, jari-jarinya sudah tidak sabar. Silakan Bu Nirmala. Silakan. Apa Bu tanda-tandanya? Ada? Ya, anak itu ingin mendengar. Anak itu butuh perhatian. Dia kan ngangkat tangan, teman-temannya tuh pada bicara, tapi dia belum bicara. Tapi dia mencoba untuk angkat tangan dan ingin berbicara. Dia butuh perhatian. Dia butuh perhatian, dia butuh pengakuan. Saya bicara loh Pak.
Gitu. Saya pernah uji coba itu. Saya pernah uji coba ya. Ada anak angkat tangan, saya nggak suruh bicara, saya mau tahu reaksi dia. Saya pernah uji coba beneran itu. Jadi ada anak angkat tangan, karena dia selalu angkat tangan ya. Karena dia selalu angkat tangan, saya mau uji coba. Dalam hati saya mau coba deh. Ketika dia angkat tangan, tidak saya tunjuk, yang akan dia lakukan apa? Jadi ada angkat tangan 4 orang ya. Kemudian 3-3-nya saya tanya nih ceritanya. Nah, yang pas keempatnya, saya mencoba beralih ke slide pembelajaran berikutnya. Saya mau coba tuh. Oke, anak-anak, sekarang kita slide yang selanjutnya. Dia langsung teriak, Bapak, aku kan belum ditanya Bapak. Terus saya coba bilang, tapi nak, kan Bapak cuma ambil 3. Di depan kan Bapak bilang, iya, tapi aku mau bicara. Nah, dia ngomong gitu. Oh, saya pernah begitu. Oh, dia memang butuh bukan aktualisasi diri. Dia membutuhkan tempat, membutuhkan waktu untuk melakukan aktualisasi diri. Padahal dia selalu bicara. Dia selalu angkat tangan itu memang dia seperti menunjukkan dirinya. Gitu. Oh iya, oke, silakan. Ngomong apa? Ceritalah dia. Padahal yang nggak nyangkut sama pertanyaan. Nah ini anak-anak yang seperti ini kita harus kenal betul. Nah gini guru-guru di sekolah harus paham ini. Jangan sampai guru-guru nggak mengenali anak-anak yang seperti ini. Kalau di sekolah saya, Bu, itu ada anak inklusi. Anak inklusi itu, inklusinya macam-macam. Ada yang memang inklusi dia tangannya, ada yang ada fisiknya ya. Jadi maksudnya dia tangannya tidak bisa digerakkan. Karena dari kecil dia jatuh gitu. Tapi secara intelektual mampu dan bisa bersaing dengan teman-temannya yang reguler. Itu begitu. Ada yang inklusinya slow learner. Jadi macam-macam itu. Jadi tempat saya itu ada anak inklusi. Dan di dalam satu kelas itu ada 3 orang inklusi. Dan kita harus memberikan pendidikan pembelajaran kepada mereka yang jadi nggak dipisah. Kalau pembelajaran itu anak inklusi di satu ruangan sendiri gitu. Enggak, ini gabung sama anak reguler. Wah, itu luar biasa repotnya itu. Kalau sebelum pandemi ya, ada anak yang kalau dia itu ngeces mulu tuh. Ngeces mulu. Itu ngedeketin saya itu kalau lagi pembelajaran. Menanya, tapi ngeces kadang-kadang jatuh ke tangan saya. Itu beneran terjadi. Kadang-kadang ngecasnya kena baju saya, tapi nggak bisa langsung spontan bergerak ih kena ini, enggak, tidak bisa melakukan hal itu, karena dia akan terasa terintimidasi dengan kekurangan dia. Itu. Jadi kita harus pandai berbicara kepada seorang anak. Ada kan kalau anak-anak itu udah guru aja bisa memetakan, wah anak ini cerdas, anak ini. Guru aja bisa, emang anak-anak nggak bisa? Anak-anak mah bisa kali. Anak-anak bisa tuh kalau ngomong sama temennya, guru itu galak banget sih ya, kalau ngomong judes banget. Gitu. Guru, anak-anak juga punya penilaian terhadap guru-guru. Jadi makanya guru-guru jangan sok-sokan. Anak-anak juga punya mereka, guru itu begini ya, guru ini begini. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak-anak. Yang paling penting dari hal tersebut adalah memberi respon dengan segera sesuai dengan kebutuhan emosi anak. Tadi saya bilang, ketika ngeces kita tidak perlu terlalu ekspresif. Ini kena loh, kena baju Bapak. Mundur dong. Bahasa seperti itu dihindari. Kalau saya biarin aja. Saya biarin, tapi tidak saya dorong juga. Saya biarin. Kadang-kadang saya bilang, sudah nak, sudah Pak. Gitu. Bapak kena nih. Dia malah bercanda. Oh kena, maaf ya Bapak. Dia ambil tisu, dilapin saya. Tapi saya nggak kena tahu, mundurlah dikit, nggak gitu, nggak ngomong gitu. Tapi tunggu dia selesai, tunggu dia bertanya,
tunggu dia puas dengan pembelajaran itu, saya waktu itu ngomong, ih, Bapak kena loh. Oh, Bapak kena. Maaf ya, Pak. Dia ngambil tisu langsung. Maaf ya, Pak. Gitu. Iya, tidak apa-apa. Kamu sudah paham tapi kan? Paham, Pak. Kalau aku maju lagi nanti mau bertanya bolehkah? Boleh. Nanti kalau kamu nggak bisa, kalau nggak mau maju, nanti Bapak yang ke kamu. Makasih, Pak. Duduk dia. Saya jadi idolanya dia. Jadi kalau ada lari pagi, dia selalu aja megangin tangan saya. Ya udah ngeces lagi terus di tangan semua itu. Jadi kalau lari pagi dia, kalau kita lari jam 5, Bu. Dulu ya, sebelum pandemi itu jam 5 udah lari pagi. Habis subuh itu udah ke sekolah anak-anak. Lari pagi jam 5 sampai jam setengah 7. Itu kalau lari pagi, dia selalu ke saya. Jadi tangan saya itu dipegangin gitu sama dia. Anak itu. Sekarang udah kelas 9. Kebetulan saya jadi wali kelasnya dia lagi sekarang. Jadi kelas 8 saya walasnya, kelas 9 saya walasnya dia. Besok dia mau ke SMA. Tapi secara IQ itu luar biasa. Dia tidak punya kekurangan IQ sama sekali, hanya pada kekurangan itu saja. Nah, ini yang harus kita pahami, setiap anak itu berbeda-beda. Tidak selamanya dia yang kita pikir inklusi, dia tidak mampu. Itu yang harus guru-guru pahami betul. Kalau kita sudah pada tataran tingkah laku yang sensitif dan responsif kepada anak, maka yang harus kita kerjakan adalah disiplin positif. Fokus pada tingkah laku positif anak. Jangan negatifnya, jangan negatif tingkah laku negatif anak. Yang selalu kita lihat, ini anak kalau datang bener-bener deh. Gue sampai bingung ngatasinnya, udah lari ke sono, lari ke sana. Guru siapa aja ditabrak. Kalau kayak begitu terus yang dibangun, maka akan melihat anak dari sisi negatif terus. Pola berpikir itu akan, guru itu akan jadi semua anak itu negatifnya yang dicari. Cari tingkah laku positif anaknya. Jangan pada negatifnya. Supaya apa? Kalau dia pun yang diperhatikan adalah tingkah fokus positifnya anak, maka kita akan berusaha untuk menghilangkan tingkah laku negatif anak tanpa ada omelan dan hukuman fisik. Karena dia yang kita perhatikan tuh positifnya dia, bukan negatifnya dia. Kamu itu lari-larian melulu. Kalau kita positifnya, oh dia ternyata lari-larian itu, dia supaya dia puas. Jadi dalam pembelajaran ternyata dia fokus. Ternyata dia digituin ya. Nah itu, kalau dia lari-larian terus, jadi kita nggak omelan. Iya, hati-hati. Jadi kita nggak, jangan lari-larian, enggak, ayo hati-hati gitu. Karena kita tahu kalau dia lari-larian terus, ketika masuk di kelas, ternyata dia itu udah mulai energinya nggak berlebih-lebihan. Jadi dia belajar fokus, belajar itu kuat. Ini kan kadang-kadang guru ya, yang nggak mengerjakan yang tidak mengerjakan PR silakan maju ke depan. Oh, gawat ini. Berdiri di pojok. Satu, secara psikis dia dipermalukan di depan teman-temannya. Itu psikis. Guru udah mulai main hukuman psikis. Maju di depan, berdiri di pojok. Malu nggak itu? Saya mah dulu jadi murid, malu digituin. Itu psikis, bahaya loh itu. Nggak sekarang, tapi yang akan datang. Tidak hanya dihukum secara fisik dia berdiri di pojok, tapi dia sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, tadi kan di awal saya bilang bahwa setiap anak itu bertalenta. Meyakini bahwa tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak yang nakal. Oleh karena itu cara mengerjakannya dengan disiplin, cinta, dan kasih sayang. Tadi yang lari-larian, ayo nak, lari-lariannya jangan terlalu ya, pelan-pelan sayang. Padahal kita menyuruh dia supaya tidak larinya kencang-kencang.
Atau dia nggak lari ke sana kemari, suruh pelan-pelan. Pelan-pelan ya, nanti jatuh, pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan, begitu. Ngerti nggak? Bukan ke sono larinya, sini aja, ngerti nggak? Kata-kata gitu. Ngerti nggak sih? Udah dibilangin juga jangan di sana, di sini. Dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Apalagi kalau di rumah. Ngerti nggak? Mama ini nyapu, ngepel. Kamu cuma ngeliatin doang, main HP. Ngerti nggak? Ambil tempel sono. Ambil. Nah ini yang begini-gini nih kata anak, ngapa sih ini? Ikhlas apa enggak sih mak saya nih? Kalau sampai diomongin begitu bahaya. Kerja aja nggak ikhlas. Ntar kalau anak ketika dia udah dewasa dan dia berkeluarga, punya anak, begitu juga tuh tingkah lakunya tuh. Wah dulu gue domelin mak saya begini, saya omelin lagi gitu anak saya. Nah ini nih yang begini-gini. Ini secara tidak sadar kita membangun pola pendidikan, pola pembelajaran kepada anak. Sebenarnya kita membuat duplikat ke anak kita gitu, tapi secara nggak sadar gitu. Ntar kalau kita jadi nenek-nenek, anak saya kok mirip-mirip saya ya, tapi begitu ntar. Padahal kita yang membuat duplikat-duplikat itu secara tidak sadar. Nah, ini kemarin saya pernah ngasih materi ke guru-guru, Bu. Jadi ada problem solving. Biasanya orang selalu menyelesaikan masalah dengan melakukan problem solving. Sebenarnya ada sebuah penyelesaian masalah, paradigma baru yang disebut dengan appreciative inquiry. Nah, jadi kalau problem solving, kenapa kamu terlambat? Saya kesiangan. Kenapa kamu bisa kesiangan? Iya, saya tidak ada yang bisa membangunkan. Kenapa kamu nggak ada yang bisa membangunkan? Kenapa kamu tidak nyalakan alarm? Iya, Pak, alarm saya tidak punya. Kenapa kamu alarm saja tidak punya? Itu yang dicari, masalah mulu. Seolah-olah mencari sebuah solusi. Ntar kalau saya nggak punya alarm, mau gurunya beliin alarm. Jam alarm, belum tentu. Oh iya, nanti kalau lagi rapat, ya anak itu terlambat mulu setelah saya tanya, dia nggak punya jam alarm. Terus solusinya apa? Ya maknya lah suruh beli. Masalah lagi buat mamanya, suruh beli jam alarm. Tapi ada sebuah appreciative inquiry ini ketika masalah itu dikembalikan ke anak. Jadi ada dialog di situ. Jadi ada dialog antara guru dengan si murid. Misalkan anak terlambat. Kenapa nak terlambat? Iya Bu, aku kesiangan. Coba deh. Menurut kamu, kalau besok kamu tidak terlambat, itu kamu harus apa ya? Nah, langsung dikembalikan ke anak tuh. Iya, oh sepertinya aku harus bangun ini begini deh Bu. Begini deh Pak. Coba, bisa nggak kamu menerapkan itu? Kalau misalkan kamu terlambatnya banyak, menurut kamu gimana? Nah, itu ada dialog di situ. Dialognya itu bukan dialog yang mencari masalah ya. Bukan mencari masalah, maksudnya mencari penyebab kesalahan itu terjadi. Sebab kalau menganalisis penyebab, maka itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan selesai. Tapi mendialogkan, ke depan dia seperti apa? Inovasi apa yang akan dia lakukan? Ketika dia sudah menemukan inovasinya, bagus. Padahal kita tahu itu masih ada kekurangan. Oke, good. Coba kamu lakukan, kamu kerjakan itu. Ketika dia berhasil tidak terlambat, berikan apresiasi kepada anaknya. Ini baru appreciative inquiry. Ketika besoknya dia datang, dia tidak terlambat. Wah, bagus ya solusinya dari kamu itu hebat. Hebat kamu datang. Itu apresiasi. Nah, sekolah harus menyediakan itu. Anak yang ikut lomba ini, menang ini, ditampilkan aja depan umum. Jangan yang jelek-jelek di depan ditampilin. Yang belum menjalankan tugas, ayo maju ke depan. Bukan yang begitu. Yang ditampilin itu, si ini juara, harapan aja tampilkan di depan umum. Itu akan membangun kepercayaan diri mereka. Orang yang sudah terbangun percaya diri, itu pasti akan bertanggung jawab. Itu pasti. Itu berbanding lurus. Tapi kalau dia tidak ada kepercayaan diri, susah untuk membangun tanggung jawab dan kemandirian.
anak saya ini kok nggak mandiri-mandiri sih. Ya karena percaya dirinya aja dia nggak dibangun bahwa dia punya mampu ini, dia punya kekuatan ini. Itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Nah ini watak yang akan dikembangkan di Ceruni Bapak Ibu. Ini adalah dari prinsip pendidikan dan ini ada di UNESCO juga. Watak yang perlu dikembangkan ini ada berdasarkan UNESCO dan ada di pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan sebelum saya mohon izin akan pamit. Baik, terima kasih Bapak Dian atas pemaparan materi hari ini. Kepada orang tua yang ingin bertanya, boleh melakukan pertanyaan melalui chat room. Jadi boleh diketik dengan pertanyaan yang jelas, padat, dan bisa dipahami. Jadi bisa langsung ditulis saja, tidak perlu raise hand atau bertanya langsung. Kemudian insya Allah Pak Dian mungkin bisa sampai jam 8 Pak Dian. Ya mungkin 7.17 ya, mungkin 10 menit kali ya Bu, paling lama. Baik. Sudah mulai ada pertanyaan kepada abi-abian, silakan. Sebenarnya ini diketik aja Pak Agus supaya, atau boleh bertanya langsung mungkin Pak Dian? Ya silakan. Kepanjangan katanya, mungkin pengen bicara langsung. Iya, silakan kepada Bang Agus untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ningrum. Kemudian juga terima kasih Pak Dian Saputra. Saya sama Pak Dian sama-sama satu alma mater di UNJ Pak Dian. Ya. Saya di jurusan Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Arab. Oh iya. Nah, kakak kelas saya Bang Mustafa itu kakak kelas saya. Apa pernah ketemu kali ya? Mungkin pernah ketemu, cuman kapan lupa gitu. Iya. Ya, mohon izin. Yang pertama, Bang Pran Mustafa masih apa nih? Yang pertama, pertanyaan saya kaitannya sama itu ya, anak ya utama ini. Anak saya ini terus terang kan sepekan ini dari Senin sampai Jumat terlambat terus. Ini anak saya Pak Dian. Terus juga Bu Linda sebagai walas hampir tiap hari ya. Dari hari pertama ngirim pesan ke istri untuk Bian tidak terlambat keesokan hari. Beberapa cara kami upayakan di rumah untuk bisa bagaimana anak kami bisa hadir di sekolah tepat waktu, mulai dari menyiapkan alarm di rumah, memberikan pijakan malam kepada anak untuk bisa bangun pagi. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk dia main. Biasanya bangun tidur tuh kan nggak bisa langsung on, suruh mandi. Kalau orang dewasa mungkin bisa, tapi kan anak-anak nggak bisa, dia butuh main gitu, main sebentar gitu. Tapi faktanya di lapangan ternyata tidak mudah gitu untuk bisa ngejar-ngejaran waktu ya. Harus datang jam 7 gitu. Ternyata akhirnya seringnya lewat. Nah, itu mohon bisa diberikan tips ya dengan pengalaman Pak Dian sebagai praktisi pendidikan di beberapa sekolah, apakah pernah menemukan anak seperti itu, dan terus bagaimana kemudian solusinya buat orang tua ya. Kalau guru kan nanti mungkin pendekatannya lewat guru ya Bu, sebagai wali kelasnya menanyakan tadi, appreciate inquiry tadi ya, menanyakan kenapa ini dan segala macam. Itu yang pertama Pak Dian. Boleh satu lagi ya Pak Dian ya? Boleh. Kaitannya ini kan kami diamanahkan menjadi komite sama pihak sekolah. Terbilang awam, kemudian minim pengalaman, minim ilmu, dan memang saya sendiri walaupun di dunia pendidikan tidak banyak aktif di dunia pendidikan gitu. Sehingga mohon minta bimbingan dari Pak Dian. Kaitannya sama komite ya, majelis. Nah, ini kan kaitannya sama kemasyarakatan tadi ya, membangun kemitraan kepada masyarakat ya, tadi Pak Dian. Nah ini mohon izin nih Bu Ningrum ya buat kita diskusi bareng. Menurut Pak Dian, jika sekolah itu ada di sebuah kampung, di sebuah desa yang memang
secara ekonomi menengah ke bawah, sedangkan di satu sisi sekolah pasti memerlukan yang namanya operasional untuk kegiatan sekolah, tapi di satu sisi mereka harus banyak merekrut orang-orang untuk bisa sekolah di tempat itu. Apa yang menurut Pak Dian yang terbaik? Apakah membuka sekolah dengan harga yang cukup mahal, ya, di luar kemampuan masyarakat sekeliling, atau kemudian melakukan proses subsidi silang, atau justru yang terakhir dia all out untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara memberikan akses kemudahan dari sisi pembiayaan untuk biar survive, ya. Mana yang menurut Pak Dian terbaik? Karena Pak Dian tadi saya dengar ceritanya udah melanglang buana ke berbagai sekolah, termasuk sekolah poso, ya, sekolah kerusuhan, ya. Itu kan sekolah sosial tuh jatuhnya kan, bukan profit oriented. Mungkin itu Pak Dian, Bu Ningrum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Bu siapa ya? Ini ada pertanyaan yang kedua dari orang tua Arkana. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak Dian. Bagaimana Ya, nanti biar saya gabung aja. Digabung aja ya. Bagaimana caranya agar anak disiplin positif menuruti instruksi tanpa ancaman? Mohon tips and triknya, atau tanpa ancaman dan tanpa iming-iming nih Pak Dian. Oke. Ini nanti saya gabung pertanyaan dengan yang pertanyaan Pak Agus, ya. Karena berkaitan. Jadi anak itu, ini pertanyaan langsung ke orang tua ya Pak Agus ya, gimana orang tua menghadapinya. Jadi appreciative inquiry itu hanya tidak guru yang menggunakan, tapi orang tua pun itu bisa menggunakan praktek ini. Tadi, jadi cara untuk anak itu misalkan tepat waktu itu kan disiplin. Tepat waktu itu bukan appreciative inquiry itu bukan solusi dari luar yang diambil masuk supaya anak mengikuti solusi tersebut. Tapi solusi itu hadir dari anaknya. Ini yang harus kita pahami betul. Solusi itu hadir dari anaknya. Yang pertama yang akan kita coba adalah begini. Pernahkah kita mencoba bertanya ke anak, kakak hari ini saya pernah praktekkan ini di keluarga ya. Kakak terlambat udah berapa hari ini dan sudah walas kamu sudah WhatsApp orang tua kamu. Menurut kakak, kalau besok supaya kakak tidak terlambat harus apa? Appreciative inquiry itu. Jadi ada dialog antara kita dengan anak, tapi solusi penyelesaiannya itu datang dari dia. Datangnya itu dari dia, bukan dari kita. Kalau menurut aku itu harus begini, begini, begini. Kalau misalkan ini kok anak kok nggak ketemu-temu sih solusinya, itu dituntun, tapi bukan kita yang menentukan. Berarti besok kamu bangun jam sekian ya, berarti besok kita berangkat jam sekian ya. Tidak. Tapi dibangunnya dari kesadaran dia, kesadaran si anak ini. Jadi itu pernah terjadi ya, sekali, dua kali. Dialog itu apakah sekali langsung berhasil? Enggak, dialog itu kita harus lakukan terus. Sekali tidak berhasil waktu itu. Tapi waktu ke hari ketiga, ini sudah yang kemarin sudah mulai nih Kak, biasanya kita nyampe sekolah itu jam sekian, sekarang sudah mulai jam sekian. Menurut kamu besok kita harus lebih ini jam begini. Kalau menurut aku kayaknya kita harus jam segini deh. Dia yang akan bilang. Nah pada hari keempat itu yang ngebangunin, yang nyuruh cepat-cepat malah dia. Ayo dong, sekarang udah jam berapa nih? Aku udah siap loh. Kita berangkat sekarang. Itu dia yang mulai. Jadi itu yang akan timbul dari dirinya sendiri. Itu Bu yang tidak membangun disiplin anak nih, saya langsung ke Bu mamanya Arkana. Jadi itu membangun disiplin yang tanpa ada instruksi dan ancaman. Itu dari anaknya sendiri.
Mama nih lagi ngepel. Kira-kira kalau Mama lagi ngepel, aduh capek bener deh. Mama butuh bantuan. Kira-kira menurut kamu apa? Itu dialog. Jadi tidak usah ambil penpel dong. Mana ininya? Diajak dialog saja. Apa harus hari itu hasil dialog itu menghasilkan? Enggak. Proses pendidikan itu tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Pendidikan itu harus melalui proses dan harus berulang-ulang. Itu pendidikan. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang terencana. Itu direncanakan. Apa itu Bapak Ibu merencanakan, merekayasa? Kita merekayasa. Ya, kita merekayasa dengan secara sadar. Kalau rekayasa yang tidak tersadar, ya, itu bukan pendidikan. Jadi kita harus berulang-ulang, kita harus sadar untuk membuat rekayasa terhadap anak yang membangun anak. Jadi tadi saya bilang bahwa kita tidak akan bisa membangun sebuah kepercayaan, tanggung jawab, kemandirian anak. Disiplin bagian dari kemandirian anak. Kalau kepercayaan diri dia tidak terbangun, kita harus bangun percaya diri. Aku sih kayaknya yakin deh, Kak, kamu itu bisa deh melakukan tidak terlambat. Tapi menurut kamu apa ya? Kita harus membangunkan kepercayaan diri dia. Kalau itu udah terbangun, percaya diri, maka untuk kemandirian, tanggung jawab, itu akan berbanding lurus. Itu akan selalu terbangun. Itu yang Pak Agus dan Bu Meti, mudah-mudahan puas. Yang kedua, komite. Nah, apakah harus sekolah yang mahal ataukah biayanya harus bisa diterima gitu ya Pak Agus ya? Nah, ini saya punya cerita. Waktu itu saya pernah ke Ceruni Pak Agus, dan saya cerita ke Pak Udin dan Bu Ningrum. Ingin membuat SPP, itu bagian keuangannya harus kuat untuk menyesuaikan dengan operasional. Harus kuat untuk menyusun operasional seperti apa? Apakah bisa membackup seluruh operasional sekolah? Itu harus kuat. Kalau misalkan di awal-awal tidak besar dan itu bisa tercover, tidak ada masalah. Saya punya pengalaman, salah satu sekolah di Tanjung Priok, dan saya sudah ceritakan ke Bu Ningrum dan Pak Safiuddin waktu itu. Salah satu sekolah di Tanjung Priok, itu siswanya hanya berapa ya? Kalau dulu saya masuk tuh, satu kelas itu paling cuma 5 atau 6 orang gitu. Tapi kalau setiap mau ulangan, itu guru-gurunya itu keliling ke tempat sekitar. Di tempat sekitar tuh ada warnet, terus ada tempat bermain apalah gitu. Jadi anak-anak itu berangkat sekolah tapi mampirnya ke situ tapi nggak ke sekolah. Itu keliling, ternyata anak-anak itu ada di warnet. Sampai ujian aja itu kepala sekolah dan guru-guru itu ke rumah untuk membujuk anaknya ulangan sekolah, ujian sekolah. Ayo ujian sekolah, sampai seperti itu dulu. Dan itu tidak dipungut biaya. Dulu waktu saya pertama kali masuk di sekolah itu di Warakas sekolah itu, sampai sekarang berdiri. Itu yayasannya pernah bilang sama saya waktu itu, ini Pak, kalau sekolah ini tutup, saya sudah pesan ke anak saya, dan anaknya juga kebetulan jadi kepala sekolahnya. Dijadikan kuburan, saking mau diwakafkan tanah itu. Terus saya bilang, insya Allah enggak Pak, insya Allah enggak. Itu dapat subsidi dari Astra waktu itu. Tapi bukan untuk operasional sekolah, hanya untuk pembangunan gedung. Waktu itu ya, karena gedungnya cuma hanya satu lokal gitu. Tapi dia akhirnya dapat pembangunan gedung dari Astra, satu lokal lagi. Padahal itu ada TK, ada SD, ada SMP. Gurunya aja diajak berantem sama muridnya. Itu di depan mata kepala saya sendiri. Bapak nggak setuju sama saya. Ayo kita keluar. Nggak usah bawa-bawa nama guru. Kita berantem ayo Pak. Gitu. Namanya juga anak Tanjung Priok, Warakas ya. Ayo.
Ayo Pak, kita berantem, anak SMP itu. Saya bilang, wah gile, hebat banget nih, Tanjung Priok, baru kali itu tuh merasakan seperti itu. Itu tidak dipungut biaya awalnya Pak. Tapi saya bilang sama Bu Arni waktu itu, Bu, kalau Ibu tidak pungut biaya, itu dari mana pembiayaan? Ternyata, tahu nggak dari mana? Dia mencari sumbangan, dan Ibu Arni itu punya kontrakan berapa pintu untuk biayai gurunya. Saya bilang, kalau Ibu begini terus, ini sekolah bisa jadi kuburan beneran. Ibu harus berpikir untuk menarik biaya. Dia bilang, tapi Pak, saya nggak yakin deh orang tua wali murid di sini itu bisa bayar. Masa sih? Saya belum melihat waktu itu. Ada suatu ketika pagi hari Jumat, saya datang ke sekolah. Ada anak Bu, sekolah anak itu bawa gerobak sampah. Ibu tahu kalau pagi-pagi gerobak sampah itu kan keliling komplek ya, ngambilin sampah. Itu gerobak sampahnya itu ada di pinggir sekolah dan nama sekolahnya itu di gerobak sampah. Saya tanya sama kepala sekolah, Ibu, sekolah punya gerobak sampah. Gerobak sampah mana? Itu di luar, di depan pintu gerbang itu loh, gerobak sampah. Dia bilang, kepala sekolahnya, enggak Pak, itu salah satu murid kita yang pekerjaannya memang ngambilin sampah komplek-komplek dan rumah-rumah. Dia berangkat ngambilin sambil ngebuang ke pembuangan sampah, baru dia ke sekolah bawa gerobak itu. Terus saya bilang, tiap hari Bu, iya, pulangnya begitu. Jadi dia kerjaan tambahannya di komplek. Gimana coba Pak dengan menarik biaya seperti itu? Saya bilang sama Bu Arni, sekarang Bu Arni nyari murid, susah. Karena dia nggak ada PSB itu. Jadi setiap tahun itu dibuka terus sampai bulan Juli, datang bulan Juli lagi itu dibuka terus PSB-nya. Saya bilang, kalau saya yakin, kalau Ibu punya tekad, kita bisa narik biaya. Terus dia bilang, caranya gimana? Yang dijual adalah program, kegiatan. Kita mau jual gedung, kita bukan siapa-siapa Bu, karena kita bukan lab school, bukan Al-Azhar, yang memang terbangun sudah ada. Yang kita jual adalah program. Jadi Pak, yang dijual itu program kegiatan. Sekolah itu tidak pernah berhenti. Saya bilang sama Bu Arni, sekolah tidak boleh ada yang kosong dari kegiatan. Bikin kegiatan terus dan ramai bikin kegiatannya. Bener, ada pagi-pagi jam 5 itu anak-anak sudah berkumpul. Saya bilang, di sekolah saya jam 5 anak-anak itu lari pagi hari Jumat. Sekarang kalau ibu nggak mau lari pagi, bikin kegiatan apa? Dia bikin tadarus jam 5 sampai jam setengah 7. Pakai toa keluar. Yang tadinya dia nyari-nyari murid, alhamdulillah sekarang nolak murid karena ruangannya nggak cukup. Setelah nolak murid, yang dulunya gratis, sekarang bayar. Ada uang bangunan, ada uang SPP. Dulu nggak, malah dulu katanya kalau ulangan anaknya dikasih uang supaya dia mau ikut ujian. Coba itu. Jadi Pak, kalau menurut saya murah dan mahalnya pembiayaan itu tergantung program yang kita berikan. Kalau tidak ada program tapi biayanya selangit, itu baru kita bilang mahal. Nah, makanya persepsinya harus seperti itu. Kalau misalkan mahal menurut kita, tapi program kegiatan sekolah itu yang saya bilang tidak pernah berhenti, ada aja. Itu murah. Pendidikan begitu. Nah, sekarang komite dengan sekolah mau seperti apa? Pangsa pasarnya di Ceruni ini kemarin saya bilang sama Bu Ningrum, saya sebelum masuk sekolah Bu, saya keliling dulu nih sampai ujung kemarin. Ada apa sih? Ternyata banyak klaster. Artinya memumpuni. Nah sekarang apakah program sekolah kita, apakah sekolah kita itu bisa mencapai kepada mindset mereka? Gimana cara kita meraih? Kemarin saya bilang, pernah ada lari pagi nggak? Pernah ada keluar nggak?
pernah ada kegiatan yang menggunakan seragam tapi kita di luar gitu. Misalkan nih anak-anak Bapak kasih kemarin saya kasih contoh 10.000 ini kita program namanya program mandiri misalkan. Silakan belanja ke warung-warung terdekat dengan 10.000. Nanti dia beli, kan itu kan program kegiatan sekolah itu. Ini anak mana sih? Anak mana sih kok belanjanya bareng-bareng gitu, serempak gitu. Nanti dikumpulin, nanti bikin acara yang buat kado misalkan. Hadiahnya itu gitu. Nah, itu tadi saya bilang, murah atau mahalnya biaya sekolah itu tergantung program sekolah yang disampaikan. Kalau kegiatannya banyak, programnya bagus, yang menurut kacamata orang-orang itu mahal, tapi sebenarnya worth it sih sebenarnya. Karena kegiatannya nggak pernah berhenti-berhenti, programnya nggak pernah berhenti-berhenti. Nah, begitu Pak Agus. Jadi tergantung kita. Tapi kalau kita misalkan masuk, belajar, pulang, ulangan, dengan angka yang fantastis, mahal itu. Tapi kalau misalkan masuk, minggu ini kegiatannya ini, minggu besok ada lagi International Day, minggu besok ada lagi apa sih namanya itu, studi jalan-jalan itu apa namanya ya, field trip. Ada lagi field trip walaupun virtual. Kita di sekolah saya aja pandemi begini nih, field trip itu tetap ada. BKS itu bina karakter siswa itu tetap ada. International Day itu kita tetap ada. Jadi semua kegiatan yang sebelum pandemi itu selalu ada, tetap ada kita jalankan, walaupun melalui Zoom. Bina karakter siswa itu biasanya kita lakukan bekerja sama dengan marinir. Anak-anak itu tinggal di barak selama 1 minggu. Itu bina karakter siswanya di marinir, karena pandemi kan nggak boleh kemana-mana. Jadi kita lakukan selama 1 minggu Zoom. Tapi nggak tinggal di barak, tinggal di rumah, tapi kita kegiatan Zoom. Jadi kita sesuaikan, mengundang pembicara ini. Kita pernah mengundang Pak Aris Jaya. Pak Aris Jaya itu tiap tahun selalu menjadi pembicara di sekolah kita. Untuk anak-anak ya, bukan untuk guru-guru. Untuk anak-anak meningkatkan motivasi. Kemudian kita mengundang field trip dari Ragunan. Orang Ragunan sendiri, jadi anak-anak tuh nonton Ragunan melalui Zoom, tapi orang Ragunannya itu di sana gitu, di Ragunannya. Jadi bukan hanya foto-foto. Terus kita field trip ke Labuan Bajo. Kita kontak orang di Labuan Bajo untuk dia keliling Labuan Bajo. Kita ngeliat nontonnya lewat Zoom. Begitu. Jadi kegiatan itu yang dulu pandemi ada, sebelum pandemi itu dia ada, waktu pandemi kegiatan itu tidak pernah ada yang berhenti. Satupun. Kita belajar, tahu ada kegiatan ini. Belajar, tahu ada kegiatan ini. Tahu besok udah ulangan, udah ulangan semester. Tapi kita sudah terbiasa dengan rutinitas itu, jadi kita nggak pernah kaget. Aduh, besok udah ulangan aja, enggak. Tapi kita karena itu. Seperti itu Pak Agus. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih kemudian atas jawaban dari pertanyaan dua orang tua. Karena waktunya buat Pak Dian sudah lewat 10 menit. Oh iya, oke. Dan mungkin nanti kalau misalkan masih ada yang bertanya, insya Allah nanti bertemu dengan Pak Dian lagi di lain waktu ya Pak Dian. Iya, terima kasih. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dian yang sudah berkenan hadir hari ini untuk materi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam proses pendampingan kami untuk mendampingi program kajian rutin bulanan hari ini tidak maksimal, dan itu mungkin ada hal-hal yang masih kurang. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesimpulan hari ini dari paparan materi tadi, bahwa kita pendidikan itu harus dilakukan secara sadar, dan kesadaran itu dilakukan dengan terencana. Jadi kesadaran yang direncanakan, yang direkayasa, sehingga anak-anak ini bisa memiliki keterampilan, memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian pengembangan sikap, pengembangan perasaan, akal, dan iman sudah harus bersinergi
terhubung satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Sekolah dan orang tua pun dalam prosesnya adalah sama-sama orang tua. Yang di sekolah guru adalah orang tua, di rumah orang tua adalah guru. Jadi satu sama lain saling bersinergi. Dan yang kita bangun adalah disiplin dengan positif, bahwa anak itu adalah memiliki talenta, anak itu unik, dan anak-anak itu sangat penting. Baik, demikianlah kajian parenting hari ini yang dibawakan oleh Bapak Dian. Mungkin Pak Dian mau tutup dulu untuk di Pak Diannya, karena kita aja. Bapak Ibu, terima kasih atas pagi ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Ya Bang Frans, maaf ya, sesepuh saya ini. Pak Agus, ada Bunda Daud. Bunda Daud kayak pendiri sekolah saya yang Daud. Bu Desi, Bu Safina, semoga kita bisa bertemu kembali. Bunda Daud, kenal nggak Bunda Daud? Bunda Daud yang ini, pemotivator zaman dulu tuh siapa? Bu Daud apa tuh? Nggak hafal, Pak. Udah harus ketemu offline. Iya ya. Sebenarnya saya melihat muka-muka yang familiar semua sebenarnya. Tadi saya lihat di Zoom nih kayaknya saya kenal semua deh kayaknya ini. Tapi lupa-lupa ya. Udah terpisah, apalagi Bang Frans. Kalau Bang Frans mah sampai ke gunung kan dulu mentor saya dia di gunung. Jadi masih hafal. Masih naik gunung, Bang? Apa gunungnya udah ditaklukin semua? Dulu saya ikut di Cidahu sama beliau mentor di gunung tuh. Salah satu pembentuk karakter saya ya beliau. Waktu untuk saya dulu ikut apa sih? Dulu apa namanya, Bang? Karakter di UNJ ya, ICBC sama Bang Frans. Pembentuk karakternya beliau dulu. Saya karakter dibentuk sama beliau Bu waktu jadi mahasiswa. Beliau udah keluar, udah jadi pelanglang buana. Nah, karena tempaan dulu luar biasa sama beliau, akhirnya ya tapi beda. Beliau jalurnya di sana, saya jalurnya memang fokusnya di pendidikan. Karena memang hati nurani saya memang di pendidikan. Karena saya dulu pernah di dalam hati itu bercita-cita begini. Suatu saat Pak Arief itu akan pensiun, maka yang akan menggantikan Pak Arief adalah saya. Jadi saya pernah begitu dulu. Nah kebetulan saya bergabung di sekolah dengan Pak Arief dan Pak Daud Yusuf dulu Menteri Pendidikan. Jadi lebih banyak tahu tentang teori pendidikan. Jadi sebenarnya tentang ilmu pendidikan, Bapak Ibu dengan semuanya sebenarnya kita sama-sama punya teori dan prakteknya. Hanya saja saya dapat keberuntungan lebih mengikuti orang-orang yang seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya sih kita sebenarnya semuanya sama, punya ilmunya, punya prakteknya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya harus mohon pamit karena saya sudah ditelepon juga nih dari. Kalian foto dulu ya, foto bersama. Boleh. Kalian ya. Mungkin kita akan foto bersama dulu, Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua. Mohon dibuka kameranya. Silakan bersaksi mesin seperti itu. Saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah Bu Ningrum. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu offline ya Bapak Ibu. Saya ingin melepas kangen, terutama Bang Frans. Alhamdulillah Ayah Bunda semuanya. Terima kasih. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian parenting hari ini ajang reuni juga ya buat teman-teman yang alumni di UNJ. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti Allah izinkan ada tetap muka offline. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Kita sudah mendengarkan secara langsung pemaparan materi dan insya Allah ke depan Bapak Dian ini juga akan membantu Sekolah Ceruni untuk lebih profesional tetapi tetap terjangkau ya. Karena beberapa poin juga kami sudah diskusikan dengan beliau terkait dengan pendanaan. Insya Allah kehadiran kami selain bermanfaat, terjangkau, juga mudah-mudahan
bisa menjadi solusi alternatif pendidikan yang memang dibutuhkan oleh para orang tua, khususnya orang tua yang ingin mendidik anak tanpa bergegas, mendidik anak sesuai fitrah. Sebelum ditutup, kita akan tampilkan video kembali ya. Mungkin tadi ada yang terlambat, kita akan lihat dan saksikan video putra-putri kita yang tadi di awal ditampilkan, kegiatan akhir semester 1 dan kegiatan awal semester 2. Silakan Pak Ahmad. Sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Quran, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Kami pemuda peradaban, penerus generasi Al-Quran, bersama FKIPI Indonesia, menebar cahaya kebenaran. Membaca Al-Quran beserta maknanya, menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Membaca Al-Quran beserta maknanya di RKIPI Indonesia sampai akhir usia kita. Sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Quran, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Kami pemuda peradaban, penerus generasi Al-Quran, bersama RKIPI Indonesia, menebar cahaya kebenaran. Ya, alhamdulillah demikianlah foto-foto kegiatan kita. Insya Allah kami ingin memberikan informasi kembali bahwa kegiatan kita sudah dimulai per tanggal 10 Januari kemarin dan kegiatan extended sudah dimulai, extended 1 dan extended 2. Dalam program extended ini kita memang berbeda ya. Jadi kita ada program reguler sampai jam 11, extended 1 jam sampai setengah 2 dan extended 1 sampai setengah 2, extended 2 sampai jam 4. Program pembiayaan pun agak sedikit berbeda karena ada tambahan waktu dan ada program yang kita berikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah program makan bersama, program sholat zuhur bersama, program tidur siang, dan membacakan buku. Kemudian untuk kegiatan ke depan, seperti yang tadi disampaikan bahwa kekuatan kita itu tidak ada di gedung, tidak ada di hal yang lain, mungkin kita hanya punya program kegiatan. Insya Allah kita akan selalu bersinergi bersama orang tua. Dalam hal bersinergi, kita ada program kajian parenting bulanan, kegiatan recalling orang tua, kegiatan POB, dan juga kegiatan simulasi sentra. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari visi misi sekolah untuk mensamakan dalam gerak dan langkah. Dan dalam proses pembelajaran di semester 2 ini ada beberapa program yang mungkin kita sedang luncurkan, yaitu salah satunya adalah rutin mingguan, program jalan bersama anak-anak, dan program murojaah bersama di lapangan, olahraga di lapangan, semuanya kita lakukan bagian dari memperkenalkan kepada lingkungan bahwa kita tuh sekolah Ceruni ada, dan kita ingin memperkenalkan mereka. Mudah-mudahan upaya-upaya ini mudah kita lakukan dan juga tidak perlu biaya yang cukup besar. Selain itu, juga kita ada program yang kedepannya itu adalah yang terdekat ya. Kita akan punya program Ceruni, Gebiar Ceruni, insya Allah. Tapi memang ini
kita sedang susun waktunya bersama Majelis Orang Tua Ceruni, Majelis Guru dan Orang Tua Ceruni, karena ini adalah harus bersinergi. Dan untuk bulan Februari nanti kita akan ada program KKN dari sekolah, dari kampus di Darul Islam, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ini butuh kerjasama dan partisipasi orang tua. Dan hal-hal yang lain mungkin sudah kita informasikan melalui materi temu orang tua. Bagi orang tua yang sudah mendapatkan boleh dibaca ulang, dan jika masih ada yang ingin tanyakan bisa langsung bertemu kami di sekolah. Dan yang utama dan yang penting juga kami ingin sampaikan bahwa di semester 2 ini Sekolah Ceruni sudah sedikit ada perubahan tampilan. Insya Allah itu adalah semua berkat doa dan dukungan serta donasi dari para orang tua. Bagian depan sudah kita percantik dengan dicat baru, kemudian di samping sudah ada kanopi untuk aman kegiatan sentra bahan alam, karena kalau tidak ditutup itu biasanya musim hujan kita lumayan merasa terganggu ya, karena harus ada di depan. Jadi alhamdulillah berkat dukungan dan partisipasi orang tua, renovasi Sekolah Ceruni sudah diselesai dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaan dan pendanaannya kita masih butuh, dan mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan ke depannya. Dan demikianlah kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran para orang tua. Mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaian rangkaian hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak nyaman, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan jazakillah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sama. Terima kasih semuanya. Izin pamit les ya. Izin les. Terima kasih. Terima kasih.